Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, pertemuan yang seharusnya membuat kita banyak berterima kasih kepada Allah Ta'ala, melebihi terima kasih kita kalau kita diberikan dunia. Kita kalau diberikan dunia sampai sujud syukur, kesuksesan ketika kuliah, kerja, dan lain sebagainya. Maka nikmat Allah berupa taufiknya semestinya membuat kita lebih bersyukur kepadanya. Karena taufik Allah inilah yang menyebabkan kelak kita berharap catatan amal kebaikan kita berat. Malam hari ini telah dicatatkan untuk kita, hadir kita di salah satu rumah Allah Ta'ala untuk mencari ilmu agamanya. Juga jalan kita ke surga yang semoga Allah akan mudahkan, sebagaimana sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yatlubu fi ilman sallallahu bihi ay salakallahu bihi thariqan min turuqil jannah. Siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu agama, maka Allah akan perjalankan dia di salah satu jalan dari jalan menuju ke surga. Dalam riwayat yang lain, sahalallah, Allah akan mudahkan. Maka ini nikmat yang dalam kita bersyukur melebihi syukur kita karena kita diberikan dunia. Karena dunia pasti akan kita tinggalkan. Dunia kita enggak manfaat untuk akhirat. Ketika kita mati, maka rumah kita tinggal, kendaraan kita tinggal, bahkan pakaian kita tinggal. Yang kita gunakan hanya kain kafan yang digunakan untuk menutupi jasad kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah utusan Allah Ta'ala yang mengajak kita semuanya agar kita senantiasa melakukan kebaikan, meningkatkan iman dan juga takwa kita, agar kita selamat dunia kita, akhirat kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak tahu perkara-perkara gaib karena dialah yang diberikan izin diantaranya untuk mengetahui perkara gaib. Apa yang terjadi di alam barzakh, apa yang terjadi di alam akhirat, nanti terjadi apa yang terjadi ketika di mahsyar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para sahabat untuk tidak korupsi misalkan, sekecil apapun. Karena apa yang dia korupsi itu nanti akan dia pikul. Nah, itu bentuk kasih yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat nanti dalam kehidupan akhir kita. Maka kalau kepada guru yang ngajari kita untuk sukses dunia kita, selamat dunia kita berterima kasih kepadanya, apalagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adalah kita banyak berterima kasih dengan banyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bertemu dengannya di telaganya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas bab yang ke-51 dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni Ar-Raja, harap. Kita melanjutkan dengan hadis yang ke-10, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Seorang muslim itu harapnya harus senantiasa tumbuh muncul, tidak boleh putus asa.
Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yuhki an rabbih, dalam masalah yang beliau ceritakan tentang Rabb-nya tabaraka ta'ala. Qala, Allah Ta'ala berfirman, adnaba abdun dzanban, ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa. Faqala, kemudian dia berkata, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah untukku dosaku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang Allah. Kemudian Nabi bersabda, ada seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dia berdoa, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah untukku dosa. Faqala Allah tabaraka ta'ala, maka Allah tabaraka ta'ala berfirman, adnaba abdi dzamban, hambaku melakukan dosa, fa'alima anna lahu rabban, dan dia tahu bahwa dia punya Rabb, yaghfirud dzamba, yang Rabb itu mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzambi, dan akan menyiksa siapa yang Allah kehendaki dengan dosanya itu. Tsumma ada, kemudian dia ngulangi lagi, fa'atnaba, dan dia berbuat dosa. Faqala, kemudian dia berkata, ai Rabbi, wahai Rabbku, ighfir li dzambi, ampunilah untukku dosaku. Faqala tabaraka ta'ala, maka Allah tabaraka ta'ala berfirman, adnaba abdi dzamban, hambaku melakukan dosa, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamban, dan dia mengetahui kalau dia punya Rabb yang mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzambi, dan akan menyiksa siapa yang Allah kehendaki dengan sebab dosa. Qad ghafartu li 'abdi, aku sudah mengampuni untuk hambaku, falyaf'al ma syaa, terserah dia mau melakukan apa. Hadis muttafaq alaih. Apa makna dari falyaf'al ma syaa? Terserah hambaku mau melakukan apa. Imam Nawawi mengatakan, madama yaf'alu hakada, selama dia melakukan hal seperti ini, dia berbuat dosa, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, yutnibu wa yatubu, dia melakukan dosa kemudian dia taubat, aghfirulahu, aku akan mengampuni untuk dia dosa. Fa inna taubah tahdimu ma qablaha, karena sesungguhnya taubat itu menghancurkan apa yang dilakukan sebelumnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini muttafaq alaih. Hadis ini secara sekilas menggambarkan kepada kita, kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah berfirman dengan firman ini, Allahumma fili dzambi. Dia Allah berfirman, atnaba abdi dzamban, hambaku melakukan dosa, kemudian fa'alima anna lahu rabban yaghfiru adzamba. Dia tahu kalau dia itu punya Rabb yang mengampuni dosa. Jadi ketika kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan berfirman dengan firman seperti ini. Jadi misal kita sekarang istighfar sambil bermajelis seperti ini, kita istighfar astagfirullahaladzim, sambil kita ingat dosa-dosa kita, sambil ngaji. Biasanya ketika kita ngaji ini kita mudah untuk introspeksi, mudah untuk muhasabah, ingat dosa-dosa. Ketika kita mengatakan itu, Allah akan berfirman dengan firman seperti ini. Sama seperti fadilah surah Al-Fatihah. Ketika kita membaca firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menimpali hamidani abdi, ar-rahmanir rahim, majjadani abdi, hambaku memuliakan, seterusnya. Maka ketika kita mohon ampun kepada Allah saat ini, Allah akan menimpali dengan berfirman, adnaba abdi dzamban, ya, hambaku melakukan dosa, maka dia tahu kalau dia punya Rabb yang akan mengampuni dosa. Ini yang harus kita hadirkan dalam hati kita. Jadi bukan hanya sekedar istighfar, atau bukan hanya sekedar istighfar, kita ingat dosa-dosa kita masa lalu, tapi hadirkan juga ketika kita mohon ampun kepada Allah, Allah menimpali. Ya, Allah menimpali. Allah nyaut, ya, menimpali apa yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan. Apa pelajaran dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan besarnya karunia Allah dan rahmat Allah Ta'ala kepada para hambanya. Ya, besarnya karunia dan rahmat Allah Ta'ala kepada para hamba. Apa karunia Allah itu? Pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa itu para jamaah kalau kita gambarkan
sangat agung. Kita kalau misalkan berbuat salah di hadapan dosen kita, ini yang sering kali terjadi. Kita ketika kuliah, kamu salahmu gini, salahmu gini, salahmu gini. Oh nggih Pak, saya minta maaf, saya minta maaf. Ketika ya sudah apa-apa, jangan ulangi lagi. Misalkan kayak gitu. Hati kita itu senang. Kita itu kalau berbuat salah kepada dosen, kemudian dosen memaafkan, hati kita senang. Ya, hati kita senang. Dokter misalkan ngasih kepada kita advice. Pak, kan sudah saya ingatkan sampean harus seperti ini, seperti ini. Pak dokter, saya minta maaf, saya minta maaf. Ya sudah, saya maafkan. Senang hati kita. Hati kita itu senang. Ya, ini yang harus kita munculkan pada diri kita ketika Allah berfirman dengan firman seperti ini, ketika kita mohon ampun kepadanya. Kita ini harus senang. Allah saja sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Kita sudah bahas. Melebihi gembiranya orang yang kehilangan tunggangannya di gurun Sahara. Dia mencari-carinya tidak ketemu. Kemudian setelah dia putus asa, tiba-tiba muncul di hadapan dia. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau lah hambaku, saya adalah Rabbmu. Saking senangnya salah ngomong. Nah, kita ini juga harus kita munculkan. Kita ini senang kalau dosa kita diampuni. Allah mengampuni dosa kita. Tetapi di sini disebutkan, madamu ya'taqiduna anna rabbahum biyadihi maqalidihim insya. Selama kita meyakini bahwa di tangan Allah Ta'ala urusan kita diampuni ini di tangan Allah. Ya samalah seperti tadi ya. Dokter akan memaafkan. Kalau kita meyakini, saya nanti kalau nggak dimaafkan sama dokter ini, nanti nggak akan dirokan lagi sama dokter ini. Itu loh. Selama kita meyakini, saya kalau nggak dimaafkan sama dosen saya ini, saya nanti nggak dibimbing skripsi. Ya, kalau kita, Pak minta maaf Pak, minta maaf saya salah. Iya baik, nanti tak bimbing terus. Selama kita meyakini seperti itu, sama kalau kita meyakini, apalagi di tangan Allah semua urusan kita, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya hadis ini disebutkan oleh penulis kitab ini Syekh Salim bin Aid, yadullu ala fadli tauhid. Hadis ini menjelaskan tentang fadilah tauhid. Makanya kenapa hadis ini dimasukkan dalam kitab tauhid oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini dimasukkan dalam kitab at-tauhid oleh Imam Bukhari. Ya, bahwa kita meyakini yang bisa mengampuni kita hanya Allah Ta'ala, selain daripada Allah tidak. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, anna taubata sahihata tukaffiru dzamba. Taubat yang benar itu akan menghapuskan dosa. Ya, syarat diterimanya taubat itu kalau berkaitan dengan hak Allah 3. Yang pertama, kita berhenti dari dosa itu. Yang kedua, menyesalinya, nyesal. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kalau tergelincir lagi bagaimana? Enggak jadi masalah. Asalkan taubat kita memenuhi 3 hal ini. Kita berhenti, ya kan? Kemudian kita menyesali, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi, maka taubat kita diterima. Tapi kemudian kita tergelincir lagi. Kenapa? Bisa karena kita berteman dengan teman yang tidak soleh. Saya tahu ada orang yang sudah lama tidak minum. Kemudian karena suatu masalah rumah tangga, ketemu sama teman lama, minum lagi. Tapi setelah itu taubatnya benar, ya insya Allah diterima. Ya, karena Allah dalam hadis qudsi ini berfirman, ya kan? Qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa. Aku telah ampuni untuk hambaku. Terserah dia mau melakukan apa. Maksudnya Imam Nawawi mengatakan dia taubat, ya, kemudian taubatnya benar, kemudian dia diampuni oleh Allah Ta'ala, kemudian dia melakukan dosa lagi, dia taubat. Selama taubatnya benar, pasti akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Pelajaran berikutnya, orang beriman kepada Allah Ta'ala maka akan bersih hatinya dengan taubat. Makanya para jemaah, taubat itu bukan ucapan lisan saja, tetapi
harus bersumber dari hatinya. Harus bersumber dari hatinya. Hati yang bersih, hati yang tulus. Ya, hati yang bersih, hati yang tulus. Tapi suatu ketika hati ini bisa kotor lagi kalau kita melakukan perbuatan dosa. Hati kita akan kotor lagi. Sebutkan dalam suatu hadis. Kalau kita melakukan dosa, nakata fi qalbi nuqtah sauda, akan ada noktah hitam. Ya, akan ada noktah hitam. Ya, jadi seperti itu. Tapi ketika dia tobat, maka akan bersih lagi. Kita iringi dengan perbuatan soleh, ketakwaan, akan bersih lagi. Terus seperti itu. Ya, terus seperti itu. Makanya melakukan ketaatan itu akan membersihkan hati. Sebaliknya melakukan kemaksiatan itu akan menghitamkan hati. Kalau hati itu hitam, nanti akhirnya jadinya gini. Mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kenapa seperti itu? Karena sudah terbiasa dengan yang haram. Ya, ada ucapan orang-orang yang belum tobat dari dosa dia, ya Pak pelacur itu pernah dengar ucapan seperti ini, mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Kenapa seperti itu? Kan hatinya sudah tertutupi dengan dosa maksiat. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang beriman kepada Allah maka akan bersih hatinya dengan taubat dan berharap ampunan. Jika terjerumus ke dalam dosa, maka dia akan taubat lagi dan tidak terus melakukan perbuatan maksiat. Makanya tadi syarat yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi. Tapi kalau tergelincir, ya taubat lagi. Taubat lagi. Ini para jamaah, karena memang tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Yang maksum hanya Nabi kita SAW. Pelajaran terakhir dari hadis ini disebutkan dalam kitab ini. Hadis ini merupakan dalil. Lau taqarrarat dzambu mi'ah marrah. Sekiranya dosa itu berulang sampai 100 kali atau lebih, kemudian dia taubat di setiap kali dia melakukan dosa itu, maka taubatnya diterima. Jadi taubatnya diterima. Atau sekiranya dia sekali taubat, ya sekali taubat, ya jadi misalkan dia mendapatkan hidayah, kemudian dia taubat terhadap seluruh dosa-dosa masa lalu dia, maka taubatnya pun juga diterima. Taubatnya sah. Misalkan dia dulu senantiasa bergelimang dengan dosa, dia tidak tahu apa-apa, sampai akhirnya dakwah menyentuh hatinya, kemudian dia akhirnya tobat dengan seluruh dosa dia yang dulu pernah dia melakukannya, ya kemudian dia meninggal dunia, maka tobatnya sah. Atau dia orang yang beriman, tergelincir dosa, kemudian tobat, tergelincir lagi, dia tobatnya sungguh-sungguh, 3 syarat tadi sudah dia memenuhinya, maka Allah juga akan menerima taubat. Karena apa? Karena tadi firman Allah, "Falyaf'al ma syaa." Silakan hambaku melakukan sekehendak hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang ke-11 dan ke-12. Ini hadisnya semakna tapi dengan lafaz yang berbeda. Yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laulam tudnibu, sekiranya kalian tidak pernah melakukan dosa. Kata-kata lam itu artinya tidak pernah sama sekali. Ya, tidak pernah. Tapi suatu ketika akan melakukan. Kalau lam tidak akan sekali-kali. Laulam tudnibu, sekiranya kalian tidak pernah melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan hilangkan kalian. Atau bahasa yang lainnya, akan binasakan kalian. Wa ja'a biqaumin, kemudian Allah datangkan satu kaum yang yudnibun, yang mereka melakukan dosa. Fayastaghfiruna Allah Ta'ala, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Fayaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis Abu Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, perawinya lain, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tudnibu, sekiranya kalian tidak melakukan dosa, la khalaqallahu khalqan yudnibun, Allah akan menciptakan ciptaan yang mereka berbuat dosa. Fayastaghfirun,
Kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni untuk mereka. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kita sekilas bertanya, kenapa Allah menginginkan ada hamba-hamba yang mohon ampun kepada Allah? Untuk menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Allah itu Ghafur, Allah itu Ghaffar. Mungkin kita juga bertanya, ngapain Allah SWT menciptakan kita kalau akhirnya nanti kita disiksa? Untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha kasih sayang, Allah Maha adil, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Jadi Allah menciptakan kita semuanya untuk menunjukkan betapa agungnya Allah Ta'ala. Ya, untuk menunjukkan betapa agungnya Allah Ta'ala. Ini para jamaah. Kalau sekiranya tidak ada kita, maka tidak akan nampak keagungan Allah Ta'ala. Kenapa seorang raja itu berkuasa? Karena ada rakyatnya. Karena ada rakyatnya. Nah, demikian juga. Ini adalah hikmah ilahiyah. Kenapa Allah menciptakan ini semuanya? Demikian juga termasuk hikmah ilahiyah. Kenapa? Kalau tidak ada dari makhluknya melakukan dosa, Allah SWT akan hilangkan mereka. Kemudian Allah ganti dengan yang lainnya yang mereka melakukan dosa, kemudian mereka bertaubat. Mereka mohon ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Ini saja yang bisa kita ketahui, yakni hikmah ilahiyah. Ya, dan kita tidak bisa protes seperti orang-orang kafir nanti. Mereka akan protes. Kenapa Kau menciptakan kami seperti ini ya Allah, seperti itu dan lain sebagainya. Allah hanya mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa yang Allah kerjakan, tapi mereka yang akan ditanya. Jadi seperti itu. Jadi yang jelas di sini ada hikmah ilahiyah. Maka tugas kita apa? Tugas kita adalah berusaha untuk berjalan di atas jalan Allah Ta'ala agar kita mendapatkan rahmatnya dan jauh dari siksa. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menjelaskan karunia Allah Ta'ala kepada hambanya dengan memberi ampunan. Ya, dengan memberi ampunan. Sekiranya yang dimintai ampunan, maaf itu adalah manusia, pasti akan sampai klimaksnya. Ya, sampai klimaksnya. Makanya kadang kita mendengarkan gini, ya kan, jaluk sepuro terus balik jaluk sepuro, ya, pegel sampai nyepuroni, misalkan seperti itu. Ya, tapi Allah, ya, Allah Maha Agung, Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah SWT pasti akan mengampuninya. Jadi ini adalah karunia Allah Ta'ala kepada hambanya dengan memberikan ampunan. Bil afi wal maghfirah. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa anak cucu Adam itu senantiasa berbuat salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu khata'. Dulu pernah kita sampaikan khata'. Kalau kita belajar bahasa Arab, yunqalu dzulati al-mujarrad ya ila rubai ala wasni fa'ala. Ya. Jadi dirubah fi'il sulasi dalam bahasa Arab ke wazan fa'ala untuk memberikan faedah, salah satunya adalah tikrar, jadi pengulangan. Apa maknanya pengulangan? Kalau khata' artinya anak cucu Adam itu senantiasa mengulangi kesalahan. Hari ini kesalahannya seperti ini, besoklah diulangi lagi. Hari ini kesalahannya seperti ini, besok diulangi lagi. Besok kesalahannya seperti itu, besok lusa diulangi lagi. Itu ciri daripada anak cucu Adam. Ya. Tapi orang yang baik bukan orang yang tidak pernah buat salah, bukan. Tetapi khairul khata'in at-tawwab. Orang yang paling baik itu adalah orang yang senantiasa taubat. Jadi bukan orang yang tidak pernah buat salah. Kita ini memang ciptaannya adalah seperti itu. Ya, ciptaannya adalah seperti itu. Tapi yang paling baik di antara kita adalah orang yang senantiasa bertaubat kembali ke jalan Allah. Makanya kita diwajibkan segera mohon ampun dan bertaubat. Ayusari'a fil istighfar wa taubah. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga, di antara hikmah taklif, ya, hikmah taklif. Kenapa kita dibebankan untuk mohon ampun? Kenapa kita dibebankan untuk sholat? Kenapa kita dibebankan untuk puasa? Kenapa kita dibebankan untuk zakat? Ya, untuk menampakkan nama Allah Ta'ala yang mencakup
Ya banyak, di antaranya disebutkan di sini adalah al-hilmu. Allah itu lembut, maha lembut. Allah maha pemaaf, ya kan, afu, maghfirah. Allah maha menutupi, mengampuni kesalahan dan lain sebagainya. Kenapa Allah SWT memberitakan kepada kita salat? Untuk menunjukkan keagungan Allah dan menunjukkan kehinaannya kita sebagai hamba-hambanya. Ya, bagaimana seorang hamba itu mesti nunduk kepada majikannya, apalagi kepada Sang Pencipta. Makanya kita rukuk, kita sujud, ya, untuk menunjukkan keagungan Allah, untuk menunjukkan kehinaan kita. Kenapa kita puasa? Untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah, tapi betapa bijaksananya Allah. Memerintahkan kepada kita puasa mulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Allah tahu mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. Kenapa kita diperintahkan untuk zakat? Untuk menunjukkan bahwa rizki itu di tangan Allah Ta'ala. Allah ganti rizki kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita nggak pernah mikir, nggak pernah jangkau. Ternyata gantinya itu dari sini, dari situ, dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya untuk menunjukkan di antara nama dan sifat Allah SWT. Makanya dalam kitab ini dikatakan, wa min huna tadhhar hikmatu fi khalqi ma yakruhu minal asbabil mafdiyah. Dari sini akan nampak hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan sesuatu yang dimakruhkan, sesuatu yang dibenci, seperti bagaimana Allah menciptakan iblis. Kita akan tahu hikmahnya. Ya, kita akan tahu hikmahnya. Karena dengan diciptakannya iblis, akhirnya kita tergoda, kemudian kita terjerumus ke dalam dosa, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita terus dijerumuskan oleh iblis, kemudian kita tergoda, kemudian tergelincir, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Seperti itu. Jadi seperti itu. Bukan seperti pertanyaan orang-orang liberal. Ya, kenapa Allah menciptakan iblis kalau akhirnya nanti disiksa? Kenapa Allah menciptakan kita kalau nanti akhirnya kita disiksa? Otak kita nggak akan bisa menjangkau semua yang telah Allah tetapkan dalam ciptaannya. Otak kita ini terbatas. Makanya senantiasa kita ingatkan, kita mikirkan yang berada di balik dinding ini saja nggak bisa. Mikirkan yang di rumah kita nggak bisa. Apalagi kebijakan Allah yang Allah tetapkan di atas arsy. Wallahu a'lam. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran yang terakhir. Dalam hadis ini tidak ada perintah untuk melakukan perbuatan dosa. Ini yang harus kita pahami. Bukan berarti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laulam tutnibu, sekiranya kalian tidak melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan dhaballahu bikum. Allah akan hilangkan kalian, Allah akan binasakan kalian, kemudian Allah datangkan kaum lain yang mereka berbuat dosa. Bukan berarti di sini ada perintah tersirat, silakan berbuat dosa, kemudian nanti mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tidak seperti itu. Logikanya tidak seperti itu. Karena apa? Apa ada jaminan kalau kita melakukan perbuatan dosa nggak keterusan? Misalkan, kita tak judi saja, kita tak minum khamr aja, nanti mohon ampun. Iya kalau misalkan nggak keterusan. Kalau keterusan, akhirnya penasaran sama miras biasa-biasa, akhirnya dioplos sampai etanolnya sekian persen, akhirnya mati. Nah kan kayak gitu kan. Jadi kalau nggak keterusan, kan kita nggak tahu bagaimana takdir kita. Jadi di sini bukan tidak ada perintah agar kita melakukan perbuatan dosa. Tetapi yang terkandung di sini adalah berita gembira. Ya, yang ada di sini adalah berita gembira. Fihi tafsir bil maghfirah. Berita gembira bahwa Allah itu menyiapkan ampunan. Demikian juga berita gembira agar kita tidak terlalu takut. Para sahabat radhiyallahu anhum itu sangat takut ketika mereka melakukan perbuatan dosa. Ketika turun firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Para sahabat terbebani dengan ayat itu. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kedzaliman?" Terbebani sampai para sahabat itu sedih. Makanya para sahabat itu nggak pernah membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil, antara dosa besar dengan dosa kecil. Bagi mereka dosa kecil ya dosa besar. Contoh,
3 orang, kisahnya 3 orang yang dia pertobatannya ditangguhkan oleh Allah. Ya, ketika Nabi SAW merintahkan untuk pergi perang Tabuk. Kita sudah pernah bahas terdahulu dalam bab taubat, pertobatan 3 orang. Ya, di mana Nabi SAW jauh-jauh hari menyiapkan pasukannya, jauh-jauh hari memberitahukan para sahabat, kita akan melakukan perjalanan jauh berat. Ya, akhirnya hanya ada 3 orang yang mereka tidak berangkat. Kemudian ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk, ya kan, kemudian mereka datang dan mereka berkata jujur, kami tidak punya alasan, wahai Rasulullah. Akhirnya pertobatan mereka ditangguhkan. Beda dengan orang-orang munafik yang langsung ketika itu pertobatan mereka diterima. Dan Nabi SAW serahkan untuk urusan hati mereka kepada Allah Ta'ala. Tapi 3 orang ini, orang yang tidak diindikasikan munafik, dia jujur mengatakan, kami nggak punya alasan wahai Rasulullah. Akhirnya mereka dilarang bicara. Mereka tidak boleh diajak bicara. Padahal mereka nggak ikut perang. Mereka nggak diajak bicara. Sampai ketika sholat berjamaah mengucapkan salam kepada Nabi, nggak disahut salam. Kemudian setelah 30 hari ditambah 10 hari, tidak boleh menggauli istrinya. Coba, dosa nggak ikut perang. Padahal Nabi SAW sudah memerintahkan untuk perang. Makanya kalau sudah ada perintah dari wali amr untuk perang, maka hukumnya wajib fardhu ain. Nah, coba kita lihat, ya kan? Hanya tidak ikut perang, tetapi dosanya seperti itu. Makanya para sahabat tidak menganggap bahwa dosa kecil itu kecil, tapi mereka menganggap dosa kecil ya dosa besar. Kalau kita kan masih meremehkan dan menyepelekan. Nah, makanya dengan adanya hadis ini, maka rasa takut yang berat itu hilang. Ya, jadi selama kita berbuat dosa kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang akhirnya menumbuhkan asa pada diri para sahabat, ya, bahwa mereka ketika melakukan perbuatan dosa, maka dosa mereka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya para sahabat ketika mendapatkan tafsir dari ayat tersebut, alladzina lam yalbasu imanan bidzulmin, orang-orang yang tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kedzaliman. Kemudian diberitahukan tafsirnya, yang dimaksud dari kedzaliman di situ adalah kesyirikan. Akhirnya para sahabat pun hatinya senang. Sebelumnya mereka terbebani dengan ayat itu. Ya. Jadi seperti itu. Demikian juga di 3 surat terakhir dari surat Al-Baqarah. Di sana juga ada asbabun nuzulnya. Ya, ketika turun surat yang terakhir dari surat Al-Baqarah itu, mereka tanya kepada Nabi. Akhirnya Nabi SAW mengajari mereka, sudah terima saja. Ya, akhirnya doa mereka pun dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini para jemaah. Jadi ayat hadis ini adalah berita gembira agar kita tidak terlalu takut berlebihan. Demikian juga agar kita senantiasa optimis bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis ini mengandung ketenangan dan harapan. Orang beriman itu tidak boleh harapannya putus, tapi harapannya harus senantiasa ditumbuhkan, dimunculkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang ke-13. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, ma'ana Abu Bakar wa Umar, bersama kami ada Abu Bakar, Umar, fi nafarin, dengan beberapa orang, enggak sampai 10. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangkit. Min baini adhurina, dari tengah-tengah kita. Fa'abtu alaina, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak segera kembali. Fa khashina ayyuktatu adunana, kami khawatir terjadi apa-apa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fazina, maka kami kaget. Fakumna, maka kami pun bangkit. Wa kuntu awwalu man fazi'a, dan akulah yang pertama kali kaget. Fa kharastu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun keluar mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu ha'itan lil ansar, hingga aku mendatangi kebun milik orang Ansar. Kemudian disebutkan hadisnya dengan panjang sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika sudah ketemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi bersabda, "Idhab, pergilah engkau. Faman lakita wara'a hadzal haid."
siapapun yang kau temui di belakang kebun ini, yashhadu alla ilaha illallah, dan dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, mustaqinan biha qalbu, yakin dari hatinya. Yakin dari hatinya. Fabasyirhu bil jannah, beritahukan berita gembira untuknya dengan adanya surga. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini menumbuhkan harap kepada kita. Kalau mengatakan la ilaha illallah dan mustaqinan biha qalbu, diiringi dengan keyakinan hati, maka bukan hanya sekedar ucapan lisan. Kalimat tauhid itu bukan hanya sekedar ucapan lisan, tetapi harus didasari dengan keyakinan. Ya, yang itu menjadi sebab kita akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Apa pelajaran dari hadis ini? Dalam kitab ini disebutkan ada 3 ya. Pertama, besarnya kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu sangat cinta sama Nabi. Bahkan seringkali para sahabat itu mengatakan bi anna anta wa ummi, dengan demi bapakku dan ibuku yang menjadi tebusan Anda. Artinya apa? Biar bapak kami dan ibu kami yang kesulitan, kesusahan, Anda jangan. Sering para sahabat itu seperti itu, pengen nebus Nabi dengan keluarganya, bahkan dengan diri mereka sendiri. Itu bukti kecintaan para sahabat kepada Nabi. Sahabat itu kalau cinta sama Nabi, sekecil apapun yang dilakukan Nabi diikuti. Makanya kita pernah melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sendalnya, para sahabat langsung melepaskan sendalnya ketika sholat. Ya, ketika sholat. Nabi melakukan apapun ditiru oleh para sahabat. Ditiru. Makanya kalau kita ingin menunjukkan cinta kita kepada Nabi, ya tiru semua apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyelisihi. Ya, jangan menyelisih. Para sahabat nggak berani menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita belajar hadis yang marfu itu hadis yang mauquf. Mauquf itu artinya sampai ke sahabat. Itu banyak yang dihukumi marfu. Karena apa? Karena nggak mungkin para sahabat melakukan sesuatu yang tidak dibimbing oleh Nabi. Karena mereka orang yang paling cinta sama Nabi. Ya kan? Mereka orang yang paling cinta sama Nabi. Nah, contohnya di sini. Mereka tidak rela kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak selamat. Makanya dalam peristiwa perang Uhud kita bisa melihat bagaimana kepahlawanan para sahabat. Mereka bahkan menjadikan tubuh mereka itu sebagai tameng hidup. Ada seorang sahabat yang sampai mendapati luka yang sangat banyak karena lemparan anak panah, kemudian tombak dan lain sebagainya untuk menjaga Nabi, jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Ya, bahkan ketika berada di medan laga disebutkan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung, ya kan, pasukannya Khalid bin Walid. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bersama dengan 11 orang, salah satunya kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau melawan dia? Saya wahai Rasulullah. Akhirnya dia mati. Siapa lagi? Dia. Sampai akhirnya semuanya mati. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berani? Nabi sallallahu alaihi wasallam berani. Nabi melawan jin saja bisa. Ada kisahnya, ada riwayatnya. Ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang jin, ya kan? Kemudian mau melawannya, tapi karena ingat doanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, akhirnya dia urungkan. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sahabat itu cintanya seperti itu. Ya, termasuk kecintaannya seperti Abu Bakar. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan Usama bin Zaid untuk menjadi panglima, banyak yang komentar, kok Usama? Usianya baru 19 tahun kok jadi panglima, di belakangnya ada Khalid bin Walid, ada Amr bin Al-As. Ya kan? Ada sahabat-sahabat senior. Kok dia yang dijadikan panglima? Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya dia seperti bapaknya. Kalau kalian mencela dia berarti mencela bapaknya. Yani Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala. Dia salah satu panglima yang wafat dalam peristiwa perang Yarmuk kalau tidak salah, bersama dengan Ja'far dan lain sebagainya. Nah, ini para jamaah. Ya, tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kemudian kepemimpinan diganti oleh Abu Bakar, apa yang dikatakan Abu Bakar? Tidak, Nabi menyuruh dia menjadi panglima, maka dia pun yang tetap menjadi panglima. Seperti itu. Ini cinta. Ya. Tapi kalau cinta dengan seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin pada masa sekarang, masih belum bisa menunjukkan cintanya. Ngaji sirah silakan. Ngaji sirah bagus, itu akan menumbuhkan cinta. Kemudian pelajaran yang kedua, iman yang benar akan memasukkan pelakunya ke dalam surga. Apa iman yang benar itu di sini?
yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan kita mengatakan dari hati kita. Kita mengatakannya dari hati kita. Ini yang iman yang benar. Tapi kalau kita hanya mengatakan la ilaha illallah tidak dari hati kita, bisa saja kita terjerumus ke dalam kemunafikan. Karena orang munafik itu ucapan dan lisan dan hatinya berseberangan. Makanya kalau kita mengatakan la ilaha illallah dari hati yang paling dalam, maka kita akan bisa masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, ya, dan akan mendapatkan ampunan dari Allah. Akan mendapatkan ampunan. Hanya dengan ucapan ini kita bisa mendapatkan ampunan, ya, mendapatkan ampunan. Karena apa? Ini adalah kalimat yang sangat berat di timbangan. Walaupun di sini disebutkan ada yang harus masuk neraka lebih dulu, ada yang langsung diampuni oleh Allah, macam-macam. Tapi nanti pasti akan masuk ke dalam surga. Makanya orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga itu adalah orang yang dalam hatinya ada iman seberat dzarrah. Orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga itu yang dalam hatinya ada keimanan seberat dzarrah. Surganya seperti apa? Ketika dia masuk surga, dia disuruh ngangan-ngangan nikmat dunia yang paling enak. Akhirnya dia ngangan-ngangan. Kemudian diberikan oleh Allah, kamu bagimu dunia beserta isinya dikalikan 10. Subhanallah. Ada dalam hadis Sahih Bukhari. Nah ini para jamaah. Jadi iman yang benar. Kemudian pelajaran yang terakhir, anjuran untuk memberitahukan berita gembira. Nah, ini termasuk hadis yang membuat seseorang itu akan senantiasa berharap kepada Allah, bergembira dengan mengatakan la ilaha illallah mustaqinan biha qalbu, hatinya yakin pasti akan masuk surga. Walaupun jalannya mungkin ada yang berat, ada yang disiksa lebih dulu di mahsyar, ada yang siksa di neraka. Tapi kalau bisa kita tidak melewati itu semuanya, ya kan, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, maka tentu lebih baik bagi Allah. A'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga beberapa hadis yang tadi kita kaji mendatangkan ilmu yang bermanfaat, kemudian semakin mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma qina adzabaka yauma tab'ats ibadaka. Allahumma inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.